Lanjut lagi, jika diketahui percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah berat suatu benda yang masanya 120 kg? Jadi yang diketahui G, percepatan gravitasi 9,8, M massa 120 kg. Karena dia udah berbentuk kilogram, nggak usah diubah lagi. Langsung aja ke rumusnya, W sama dengan M kali G, 120 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya, jadinya totalnya 1176 Newton, gitu ya. Lalu lanjut ke hukum Newton. Pada tahun 1687, ilmuwan Inggris bernama Sir Isaac Newton itu berhasil menemukan hubungan antara gaya dan gerak. Dari hasil penelitiannya, Newton merumuskan 3 hukum mengenai gaya dan gerak, yaitu yang pertama hukum Newton 1, hukum 1 Newton ini berbunyi apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap dan benda diam akan selamanya diam. Jadi kalau misalnya benda ini, jadi nggak ada gaya yang bekerja pada benda ini, jadi nggak didorong, nggak ditarik, bendanya itu akan selalu diam, ya. Itu yang dinamakan sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia, ya. Jadi ini rumusnya, sigma F sama dengan 0, jadi tidak ada gaya yang bekerja. Contoh, aliran darah dari kepala ke kaki tiba-tiba berhenti sejenak dengan cepat. Jadi aliran darah dari kepala ke kaki tiba-tiba berhenti sejenak dengan cepat ketika berada di dalam lift yang bergerak turun. Jadi kalau ada lift yang bergerak turun secara tiba-tiba, itu aliran darah itu akan berhenti sejenak. Jadi tidak ada gaya yang bekerja. Lalu menaik turunkan botol agar isinya bisa keluar. Kalau kalian beli mie ayam gitu ya, sausnya itu supaya bisa keluar, jadi botol itu harus dinaik turunkan, ya. Lalu hukum 2 Newton itu bunyinya percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi kayak gini, percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan sigma F. Jadi berbanding lurus itu artinya gini ya, berbanding lurus. Lalu percepatan suatu benda itu berbanding terbalik dengan massa benda. Atau nggak dilihat di sini, A sama F itu berbanding lurus, sama-sama di atas. A dengan M itu berbanding terbalik. Jadi percepatan berbanding terbalik dengan massa, percepatan berbanding lurus dengan gaya, ya. Contoh, badak besar mendorong badak kecil sehingga badak kecil terpental. Lalu hukum 3 Newton bunyinya, jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain atau disebut sebagai gaya aksi, benda kedua akan memberikan gaya yang sama atau gaya reaksi dengan arah yang berbeda. Jadi rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya, saat renang kaki dan tangan kita mendorong air ke belakang, itu gaya aksi, sehingga air itu akan mendorong tubuh kita ke depan. Jadi kaki tangan kita mendorongnya ke belakang, tapi tubuh kita maju ke depan. Itu namanya gaya aksi reaksi. Sekian dari saya. Nanti saya kasih contoh soal berupa PR lagi ya.